Jadi pakai perasaan dia. Masa sholat tuh pakai perasaan, rasa-rasa. Sholat tuh dengan ilmu, dengan ibadah ini tentu dengan aturannya. Jadi jangan dirasa-rasa. Ini enak. Nanti kalau pakai rasa-rasa, orang akan berkata tak ada air, tayamum dia. Apa kata dia? Saya kalau sholat pakai tayamum nih, rasa-rasa tak wudu rasanya. Ya memang tayamum itu bukan wudu. Perasaan dia, pakai perasaan dia harus berwudu. Karena dah terbiasa wudu, terus tayamum, rasa-rasa bukan wudu memang. Nah itu perlu kita lihat lagi lah, cek bacaan kita. Ini bukan mau nyalahkan Bapak Ibu. Jadi jangan salah paham. Ustaz kalau ngaji datang nyalah-nyalahkan kami baliknya lah Ustaz. Bukan mau nyalah-nyalahkan, mau mengajak melihat kembali gitu kan. Jangan-jangan. Tapi nampaknya dah betul semua nampaknya. Dah betul. Tapi kalaupun dah betul, tinggal kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita, mengecek kembali anak-anak cucu kita, jangan-jangan memang ada kekeliruan seperti itu. Coba lihat lagi baca. Inna sholati dibacanya atau inna sholati? Saya banyak mengeceknya memang rata-rata gitu. Inna sholati. Mengapa tak boleh pakai tasydid? Kalau orang belajar bahasa Arab itu kan ada ya di ujungnya. Sholati itu kan ada ya. Sholati panjang itu ta sama ya. Sholati. Ya itu maknanya ku, saya. Umpamanya maktabun. Maktabun kan meja. Kalau meja saya bahasa Arabnya maktabi atau gelas. Kubun ini. Kalau gelas saya kubi. Kalau umpamanya kolamun pena. Pena saya kolami. Kursiyi. Biasanya yang ya di belakang itu dhamir, kata ganti aku. Sebetulnya dhamirnya kalau terpisah kan ana. Aku itu kan saya, itu kan dalam bahasa Arabnya ana. Tapi kalau dinisbatkan dia dengan sesuatu untuk menunjukkan kepemilikan, maka saya itu enggak pakai ana lagi. Kitabun, buku. Jangan disebut kitabun ana, itu tak tepat itu bahasa Arabnya. Tinggal nambah ya di ujung, kitabi, buku saya. Salatun. Kalau salat saya salati. Jadi kalau ada kata ganti di belakang tidak boleh ada alif lam. Jadi kalau innas salati itu kan jadi ada alif lam dengan tasydid. Innas salati dia tak boleh. Kalau dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh ada alif lam di pangkal jika belakangnya ada dhamir. Dhamir itu kata ganti. Baik kata ganti saya, engkau, dia, mereka, kami. Nah itu tak boleh. Tak boleh ada alif lam. Carilah dalam Quran dan hadis, tak akan jumpa yang ada dhamir, ada alif lam tasydid di pangkal itu tak akan jumpa. Kecuali salah tulis. Karena itu kaedahnya. Nah oleh karena itu membaca inna sholati ini memang harus tanpa tasydid. Inna sholati wa nusuki. Mestinya kalau dia mau ikut tasydid semua, inna sholati wan nusuki. Tapi nunnya tidaklah ditasydidkan. Wal mahyaya, itu kekeliruan besar, maka tidak boleh terjadi. Tapi kan itu pakai rasa-rasa. Biasanya orang tuh karena itu dulu menghafalnya seperti itu, tak ada yang perbaiki, sampai seterusnya juga akan seperti itu kalau tidak diperbaiki. Jadi di antaranya itu. Ada lagi yang keliru biasa juga terjadi ketika menyebut wa mahyaya. Ada yang baca wa ma yahya. Karena salah hafal tuh. Inna solati wa nusuki wa ma yahya katanya. Iya tidak tepat. Wa mahyaya, itu yang tepatnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu hadis dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Itu sudah 2 hadis atau 2 bacaan. 3 hadis 2 bacaan. Yang ketiga, bacaan yang ketiga, doa iftitah itu boleh juga dibaca versi yang dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah iskatatan. Nabi itu kalau dia salat antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah itu dia diam sejenak. Yaskut, diam. Kemudian Abu Hurairah ini bertanya-tanya. Kalau istilah orang sekarang tuh kepo katanya gitu. Rasa ingin tahunya tinggi kan. Ada apa nih? Apa? Nah, akhirnya ditanyanya kepada Rasulullah. Bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka bainat takbir wal qiraah ma taqul? Ya Rasulullah, engkau diam sejenak antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah. Diam sejenakmu itu engkau baca apa ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, inni aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Dan ini ya bisa dibaca Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal baran. Jadi kalau ada yang baca ini, dia sedang mengikuti hadis-hadis Nabi. Makanya versi doa iftitah itu banyak. Jadi bisa baca Allahu Akbaru kabira, bisa baca wajjahtu wajhiya, bisa baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain tentang doa iftitah. Yang keempat, hadis tentang doa iftitah ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Jubair bin Mut'im an abihi, diriwayatkan dari ayahnya. Dia mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala fi shalah kabbara. Nabi itu kalau mulai salat dia bertakbir. Ya memang memulai salat bertakbir. Allahu akbar. Dan setelah itu Nabi membaca qala Allahu akbaru kabira qalaha salasan. Nabi membaca Allahu akbaru kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira qalaha salasan. Kemudian walhamdulillahi katsira 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila qalaha salasan. Juga subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Nah, setelah itu Nabi menambahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Jadi yang versi keempat ini Allahu akbaru kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi sekali. Nah, itu bacaan doa iftitah juga versi yang keempat. Yang kelima ini tak terlalu panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, itu hadisnya disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan dalam Sunan Ibni Majah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata. Nabi itu kalau dia memulai salat, dia baca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram dia baca iftitah. Apa iftitah Nabi? Subhanakallahumma wa bihamdika
wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu iftitah Nabi juga tuh. Berapa Pak? 5. Nah sekarang yang ke-6. Yang ke-6 ini agak panjang sedikit. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Nah itu doa iftitah versi yang ke-6 itu. Apa ada Bapak baca itu? Bapak Ibu baca itu? Tidak ada. Kenapa tak baca? Memang tak hafal kami Pak. Yang kedua memang tak diajarkan itu ke kita dulu. Yang diajarkan kepada kita paling tidak 3 versi itu. Ada yang Allahu akbaru kabira, ada yang wajjahtu, ada yang Allahumma ba'in. Yang populer di negeri kita itu paling tidak. Adapun yang lain-lain ini macam tak pernah atau memang tak pernah. Tapi bagus kalau dibaca karena hadis-hadisnya jelas. Bahkan hadis ini yang Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Udah selesai. Gimana ceritanya? Untuk yang ini, itu karena ada Abdul Rahman bin Auf. Ya, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu? Bagaimana caranya? Apa yang dibaca Nabi ketika dia memulai salat? Nabi ini kalau salat dia doa iftitahnya apa yang dibacanya wahai Aisyah? Pertanyaan sahabat Nabi kepada Aisyah. Aisyah langsung jawab, Nabi mengatakan kana idza qama minal lail, khususnya pertanyaan ini ditujukan pula untuk salat malam. Nabi itu kalau salat malam iftataha salatahu, Nabi membaca doa iftitah yang dibacanya yang tadi tuh Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard dan seterusnya. Itu dah versi yang ke-6. Sekarang versi yang ke-7. Nah, versi yang ke-7 ini dia pendek-pendek kalimatnya, tapi akhirnya jadi lama, panjang. Kenapa? Takbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 10 kali takbir. Yang kedua, tahmid 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Tasbih 10 kali, subhanallah, subhanallah, 10 kali. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Cuma pas la ilaha illallah itu enggak usah digeleng-geleng pula kepala. La ilaha illallah itu tak salat atau zikir di luar salat itu. Tahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ditambah lagi Allahumma ufirli wahdini warzuqni wa'afini Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiki yaumal hisab. Itu versi yang ke-7. Di mana hadisnya? Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Diriwayatkan dari Asim bin Humain bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sama Aisyah bertanya, kenapa? Karena Aisyah yang paling dekat dengan Nabi, tahu persis amalan-amalan Nabi yang biasa dilakukan, khususnya salat malam Nabi, karena Nabi salat di rumahnya. Dan pertanyaan ini juga sama seperti yang ditanyakan tadi. Apa kata Asim bin Humain? Sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyamal lail? Bagaimana Nabi salat malamnya? Iftitah yang dibaca Nabi itu apa? Doa iftitah Nabi itu seperti apa kalau salat malam? Pertanyaannya sama. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka
engkau bertanya tentang sesuatu sebelum ini sudah ada orang yang bertanya persis seperti pertanyaanmu ini. Seperti hadis tadi. Bagaimana Nabi memulai doa iftitahnya dalam salat malam? Nah, ini juga itu ditanyakan. Maka jawaban Aisyah, engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang dulu pernah ditanyakan seperti ini juga kepadaku. Tapi pertanyaan sama itu jawabannya kok beda. Apa jawaban Aisyah di kali ini dalam hadis yang ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ashran. Nabi bertakbir 10 kali. Wa yahmadu ashran, bertahmid 10 kali. Wa yusabbihu ashran, bertasbih 10 kali. Wa yuhallilu ashran, bertahlil 10 kali. Wa yastaghfiru ashran, beristighfar 10 kali. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan